mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Triardiasari dengan NIM 19011180. Baik, perkenalkan, nama saya Gede Tista Widartana dengan NIM 19011085. Perkenalkan, nama saya Lusista Maradiani, NIM 19011087. Perkenalkan, nama saya Putu Yoga Indra Pratama, NIM 1901194. Perkenalkan, nama saya Nur Putu Dinaswida dengan NIM 190111099. Perkenalkan, nama saya Komang Widiudiyani, NIM 190111114. Perkenalkan, nama saya Karindrayani, NIM 19011115. Perkenalkan, nama saya Eko Budi Kusuma, NIM 190111119. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Wiratni dengan NIM 190111124. Setelah memperkenalkan diri, langsung saja ke materi. Dengan materi yang kami bahas adalah perubahan organisasional dan manajemen stres. Ada beberapa masalah yang kami paparkan dalam diskusi ini, yakni yang pertama kekuatan untuk perubahan, dan yang kedua perubahan terencana, yang ketiga perlawanan atau penolakan terhadap perubahan, yang keempat pendekatan untuk mengelola perubahan organisasi, dan yang kelima bagaimana menciptakan suatu budaya bagi perubahan, dan yang terakhir yaitu stres kerja dan manajemennya. Baik, untuk materi pertama yaitu kekuatan untuk perubahan yang akan dibahas oleh teman saya. Baik, untuk materi pertama saya akan membahasnya di sini. Materi yang pertama adalah kekuatan untuk perubahan. Berikut ini merupakan beberapa kekuatan yang dilakukan sebuah perusahaan, di antara lain yakni yang pertama ada kekuatan persaingan atau competitive forces. Setiap organisasi berusaha keras untuk mencapai keuntungan dari persaingan. Persaingan menjadi pemicu untuk melakukan perubahan, dikarenakan apabila organisasi tersebut tidak dapat melebihi persaingan dalam efisiennya, kualitas atau kemampuan untuk melakukan inovasi pada produk dan jasa, maka organisasi tersebut tidak akan bertahan dengan lama. Kemudian yang kedua ada ekonomi, politik, dan kekuatan global. Ekonomi, politik, dan kekuatan global secara terus-menerus mempengaruhi organisasi dan memaksa mereka untuk bagaimana dan di mana harus menghasilkan barang dan jasa. Perserikatan ekonomi dan politik antar negara menjadi suatu kekuatan yang penting untuk perusahaan. Tak ada suatu organisasi yang mampu mengabaikan dampak dari ekonomi global dan kekuatan politik terhadap aktivitasnya. Kemudian yang ketiga ada kekuatan demografis dan sosial atau demography and social forces. Perubahan dalam komposisi dari kekuatan pekerja dan terus meningkatnya keanekaragaman karyawan. Hal ini mengenal pada organisasi banyaknya peluang dan tantangan. Perubahan dalam karakteristik demografis dari kekuatan pekerja memaksa para manajer untuk merubah mereka dalam mengatur karyawan dan belajar gimana cara memahami, mengawasi, dan memotivasi dengan setiap anggota yang berbeda secara efektif. Banyak perusahaan membantu para pekerja mereka untuk memahami akan adanya perubahan teknologi yang terus berkembang dengan menyediakan dukungan dalam mengedepankan pelatihan dan pendidikan. Kemudian yang keempat ada
dalam mengambil tindakan untuk berubah sebagai tanggapan atas tuntutan dalam perubahan demografis dan sosial untuk ke arah perilaku perusahaan yang lebih jujur dan bertanggung jawab. Banyak organisasi membutuhkan perubahan untuk mengizinkan para manajer dan para pekerja di semua tingkat untuk melaporkan perilaku yang tidak pantas, sehingga suatu organisasi dapat dengan segera menyingkirkan perilaku seperti itu dan melindungi kepentingan umum bagi para pelanggan dan anggotanya. Selain itu, berikut ini ada beberapa kekuatan penyebab perubahan. Di antaranya yakni ada kekuatan eksternal. Kekuatan eksternal merupakan tekanan-tekanan perubahan yang datang dari luar perusahaan dan segala sesuatu yang tercakup dalam atau merubah lingkungan dapat mempengaruhi organisasi dan menyebabkan tekanan perubahan seperti sistem politik, ekonomi, teknologi, pasar, dan nilai-nilai. Perubahan lingkungan terjadi cepat sehingga memberikan tekanan pada organisasi untuk mengubah tujuan, strategi, kebijaksanaan, dan struktur organisasi. Sebagai contoh, persaingan menimbulkan kebutuhan akan penyesuaian organisasi agar tetap tercapai sasaran. Misalnya, dengan menambah personalia pemasaran. Kemudian, kekuatan yang kedua yakni kekuatan internal. Kekuatan internal ini merupakan kekuatan tekanan-tekanan perubahan yang datang dari dalam perusahaan seperti tujuan, strategi, kebijakan manajerial, dan teknologi baru, serta sikap dan perilaku karyawan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang perubahan terencana. Yang pertama, perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah suatu proses di mana organisasi tersebut berpindah dari keadaannya yang sekarang menuju ke masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efektivitas organisasinya. Tujuan dari perubahan organisasi yaitu untuk mencari cara baru atau memperbaiki dalam menggunakan restruktur dan kapabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam menciptakan nilai dan meningkatkan hasil yang diinginkan kepada stakeholders. Yang kedua, target perubahan. Di sini target perubahan dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset penting dalam suatu organisasi. Pada akhirnya, suatu organisasi mengkhususkan kompetensi berdasarkan pada keahlian dan kemampuan dari pegawainya. Dikarenakan keahlian dan kemampuan ini memberikan organisasi keuntungan dalam berkompetensi. Organisasi harus terus-menerus mengawasi strukturnya untuk mencapai cara yang paling efektif dalam memotivasi dan mengorganisasi sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya fungsional. Sumber daya fungsional dapat dikatakan untuk meningkatkan nilai dengan merubah struktur, budaya, dan teknologi. Perubahan dari fungsional ke sebuah produk sebagai contoh mempercepat proses pengembangan produk baru. Yang ketiga, kemampuan teknologi. Kemampuan teknologi memberi sebuah organisasi suatu kapasitas yang besar untuk merubah dengan sendirinya dengan tujuan memanfaatkan peluang pasar. Pada tingkatan organisasi, sebuah organisasi harus menyediakan konteks yang memungkinkan untuk menerjemahkan kompetensi teknologinya menjadi nilai bagi para stakeholder. Yang terakhir, kemampuan organisasi. Melalui struktur organisasi dan budaya, sebuah organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan fungsional untuk memanfaatkan
peluang teknologi. Perubahan organisasi sering kali melibatkan hubungan antara manusia dan fungsi-fungsi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menciptakan nilai. Terus yang ketiga, mengelola perubahan terencana. Perubahan terencana adalah kegiatan perubahan yang disengaja dan berorientasi tujuan. Upaya untuk merangsang motivasi, memberdayakan karyawan, dan memperkenalkan tim kerja merupakan contoh kegiatan perubahan terencana yang diarahkan menjawab perubahan lingkungan. Karena kesuksesan atau kegagalan organisasi pada hakikatnya disebabkan oleh hal-hal yang dilakukan untuk atau yang tidak dilakukan oleh pada karyawan. Perubahan yang terencana juga membahas pengubahan perilaku individu-individu dan kelompok dalam organisasi itu. Selanjutnya yaitu perlawanan atau penolakan terhadap perubahan. Penolakan terhadap perubahan tidaklah perlu muncul dengan cara-cara yang dilakukan. Penolakan dapat terang-terangan, tersirat, langsung, atau tertunda. Paling mudah bagi manajemen untuk menghadapi penolakan bila penolakan itu terang-terangan dan langsung. Sumber-sumber penolakan menurut sumber individu dan organisasi yaitu yang pertama menurut penolakan individu. Berikut 5 alasan mengapa individu menolak perubahan, diantaranya yang pertama ada kebiasaan, yang kedua ada keamanan, yang ketiga ada faktor-faktor ekonomi, yang keempat ada rasa takut terhadap yang tidak diketahui, yang kelima ada pengolahan informasi selektif, dan yang kedua ada penolakan menurut sumber organisasi. 6 sumber utama keengganan organisasi yaitu yang pertama ada kelembaban struktural, yang kedua fokus perubahan terbatas, yang ketiga ada kelembaban kelompok, yang keempat ada ancaman terhadap keahlian, yang kelima ada ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang mapan, yang keenam yaitu ancaman terhadap alokasi sumber daya yang mapan. Penolakan terhadap perubahan. 5 titik untuk digunakan oleh agen perubahan dalam mengatasi keengganan atau penolakan terhadap perubahan antara lain, yang pertama ada pendidikan dan komunikasi, yang kedua ada partisipasi, yang ketiga ada kemudahan dan dukungan, yang keempat ada perlindungan, yang kelima ada manipulasi dan kooptasi. Yang selanjutnya, riset dan tindakan. Riset tindakan mengacu pada proses perubahan yang didasarkan pada pengumpulan data secara sistematik dan kemudian memilih tindakan perubahan yang didasarkan pada apa yang dinyatakan oleh data yang dianalisis. Pentingnya riset tindakan terletak pada pemberian metodologi ilmiah untuk mengelola perubahan terencana. Proses riset tindakan terdiri atas 5 langkah. Yang pertama, diagnosis. Agen perubahan mengemukakan pertanyaan, mewawancarai karyawan, meninjau ulang catatan, dan mendengarkan keprihatinan para karyawan. Yang kedua, analisis. Agen perubahan mensistematis informasi ini ke dalam perhatian bidang masalah dan tindakan utama yang mendukung. Yang ketiga, umpan balik. Menuntut tindakan berbagai dengan para karyawan tentang apa yang telah dijumpai dari 2 langkah tersebut. Yang keempat, tindakan. Para karyawan dan agen perubahan menjalankan tindakan-tindakan spesifik untuk memperbaiki masalah-masalah yang telah diidentifikasi. Dan yang kelima adalah evaluasi. Mengevaluasi atau membandingkan perubahan yang dapat diukur seberapa efektif tindakan tersebut dilakukan. Mengatasi penolakan terhadap perubahan. 5 taktik untuk digunakan oleh agen perubahan dalam menangani keengganan dan penolakan terhadap perubahan antara lain. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Penolakan dapat dikurang lewat komunikasi dengan para karyawan untuk membantu mereka melihat perubahan.
ada karyawan untuk membantu mereka melihat logika perubahan. Dasarnya taktik ini berasumsi bahwa semua penolakan terletak pada salah informasi atau komunikasi yang buruk. Yang kedua, partisipasi. Sebelum melakukan perubahan, mereka yang menentang dapat diajak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan dengan asumsi bahwa peserta mempunyai keahlian untuk memberikan sumbangan yang berarti. Yang ketiga, kemudahan dan dukungan. Agen perubahan dapat menawarkan sederetan upaya pendukungnya untuk mengurangi penolakan. Bila rasa takut dan kecemasan karyawan tinggi, penyuluhan dan tetap karyawan yang terlatih keterampilannya. Yang keempat, perundingan cara untuk mengatasi penolakan terhadap perubahan adalah memperlakukan sesuatu yang berharga untuk mengurangi penolakan itu. Perundingan sebagai taktik dapat menjadi keharusan bila penolakan berasal dari sumber yang berkualitas. Yang kelima, manipulasi dan kooptasi. Manipulasi mengacu pada upaya pengaruh yang tersembunyi. Sebaliknya, kooptasi merupakan bentuk manipulasi dan sekaligus partisipasi. Kooptasi berupaya menyuap pemimpin kelompok, menolak dengan memberi mereka peran utama atau keputusan perubahan. Di sini saya akan membawakan materi tentang menciptakan suatu budaya bagi perusahaan. Setiap organisasi selalu membutuhkan suatu perubahan. Perubahan tersebut sebagai reaksi terhadap perubahan dalam lingkungan organisasi tersebut. Perubahan dalam lingkungan organisasi tersebut, perubahan organisasi mengacu kepada hal yang berkaitan dengan aktivitas, pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi sehingga menuju kepada suatu keadaan di dalam perusahaan tersebut yang dianggap lebih baik oleh pihak manajemen. Seiring dengan berjalannya waktu, restrukturisasi organisasi adalah salah satu dari bentuk perubahan organisasi. Organisasi mengalami perubahan sebagai respon terhadap lingkungannya. Organisasi juga memerlukan perubahan komponen internalnya sebagai usaha untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam lingkungan organisasi. Organisasi alami proses kelahiran, pertumbuhan, kematangan, dan akhirnya alami kematian. Seperti halnya semua sistem biologis dan sistem sosial, titik pusat perubahan metode yang digunakan, teknik yang digunakan, pola interaksi, dan definisi. Peran perubahan dalam struktur, proses, tujuan, kebijakan, sistem komunikasi, organisasi, pengelolaan pengembangan organisasi, dan survei umpan balik. Baik, berikutnya 2.6 stres kerja dan manajemennya. Pengertian stres. Stres mempunyai arti yang berbeda-beda bagi masing-masing individu atau menurut beberapa ahli di antaranya. Menurut John Sprihanto Prakoso Hadi, bahwa stres adalah konsekuensi setiap tindakan dan situasi lingkungan yang menimbulkan tuntunan psikologis dan fisik yang berlebih pada seseorang. Menurut Charles D. Spielberger, menyebutkan bahwa stres adalah tuntunan-tuntunan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya objek-objek dalam lingkungan atau susunan stimulus yang secara objektif adalah berbahaya. Stres juga biasa diartikan sebagai tekanan, ketegangan, atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang. Kemudian, menurut Lutyens, mendefinisikan stres sebagai suatu tanggapan dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologis. Sebagai konsekuensi dari tindakan lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu banyak mengadakan tuntunan psikologis dan fisik seseorang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa stres kerja timbul karena tuntunan lingkungan dan tanggapan setiap individu dalam menghadapi dapat berbeda. Kemudian, dari uraian di atas, kami dapat menyimpulkan bahwa stres adalah suatu kondisi yang dinamis saat seseorang individu dihadapkan pada peluang, tuntunan, atau sumber daya yang terkait dengan apa yang dihasratkan oleh individu itu dan yang hasilnya dipandang tidak pasti dan penting.
Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Ada 3 langkah penting yang dilakukan dalam perubahan budaya organisasi. Yang pertama, sebelum organisasi bisa merubah budayanya, pertama harus memahami budaya yang ada atau menggunakan cara yang ada saat ini. Yang kedua, setelah memahami budaya organisasi yang ada saat ini, organisasi Anda di masa datang dan putuskan bagaimana budaya organisasi bisa mendukung kesuksesan. Yang terakhir, individu dalam organisasi harus memutuskan untuk merubah perilaku mereka untuk menciptakan budaya organisasi yang diinginkan. Ini adalah langkah tersulit dalam perubahan budaya. Lebih sulit untuk merubah budaya sebuah organisasi yang eksis daripada menciptakan budaya di dalam organisasi yang baru. Jika budaya organisasi telah ditetapkan, orang harus melepaskan nilai-nilai lama, asumsi, dan perilaku sebelum mereka belajar yang baru. 2 elemen terpenting dalam menciptakan perubahan budaya organisasi adalah dukungan eksekutif dan pelatihan. Yang pertama, dukungan eksekutif. Eksekutif dalam organisasi harus mendukung perubahan budaya selain dukungan verbal. Mereka harus menunjukkan dukungan perilaku untuk perubahan budaya. Eksekutif harus memimpin perubahan dengan merubah perilaku mereka. Ini sangat penting bagi para eksekutif jika untuk mendukung perubahan secara konsisten. Yang kedua, pelatihan. Perubahan budaya tergantung pada perubahan perilaku. Anggota organisasi harus memahami dengan jelas apa yang harus diharapkan dari mereka dan harus tahu bagaimana melakukan kebiasaan baru setelah ditentukan. Cara terbaik untuk menciptakan budaya perubahan adalah menjalankan sistem learning organisasional. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang stres kerja dan manajemennya. Saya akan melanjutkan pada materi bagian B, yakni jenis-jenis stres. Jenis stres di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada eustress dan juga distress. Nah, yang pertama eustress. Eustress di sini diartikan sebagai hasil dari respon terhadap stres yang bersifat sehat atau positif dan juga konstruktif, yang artinya bersifat membangun. Hal tersebut termasuk kesejahteraan individu dan juga organisasi yang diasosiasikan dengan pertumbuhan, fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan juga tingkat performance yang tinggi. Selanjutnya yang kedua ada distress. Distress di sini diartikan sebagai hasil dari respon terhadap stres yang bersifat tidak sehat atau negatif dan juga bersifat merusak atau destruktif. Nah, hal tersebut termasuk konsekuensi individu dan juga organisasi seperti penyakit kardiovaskular dan tingkat ketidakhadiran atau absenteeisme yang tinggi yang diasosiasikan dengan keadaan sakit, penurunan, dan juga kematian. Selanjutnya pada bagian C, yakni gejala-gejala stres. Nah, menurut Terry Bem dan juga John Newman dalam Rice 1999 mengkaji ulang beberapa kasus stres pekerjaan dan menyimpulkan bahwa 3 gejala dari stres pada individu terdiri dari 3. Yang pertama ada gejala psikologis, yang kedua fisiologis, dan yang ketiga gejala perilaku. Nah, dimulai dari yang pertama yakni gejala psikologis. Hal ini ditandai dengan yang pertama ada kecemasan, ketegangan, kebingungan, dan mudah tersinggung. Yang kedua, perasaan frustasi, rasa marah dan dendam atau kebencian. Yang ketiga, sensitif dan hyperactivity. Yang keempat, memendam perasaan, penarikan diri, dan depresi. Yang kelima, komunikasi yang tidak efektif. Yang keenam, perasaan terkucil atau terasingkan. Yang ketujuh, kebosanan dan juga ketidakpuasan kerja. Yang kedelapan, kelelahan mental, penurunan fungsi intelektual, dan juga kehilangan konsentrasi. Yang terakhir, menurunnya rasa percaya diri. Selanjutnya, gejala fisiologis. Nah, hal ini ditandai dengan meningkatnya denyut jantung, tekanan darah, dan kecenderungan mengalami penyakit kardiovaskular. Yang kedua, meningkatnya sekresi dari hormon stres, contohnya adrenalin dan juga non-adrenalin. Yang ketiga, gangguan gastrointestinal, yang berarti misalnya gangguan pada lambung. Yang keempat, meningkatnya frekuensi dari luka fisik dan kecelakaan. Yang kelima, ada kelelahan secara fisik dan kemungkinan mengalami sindrom kelelahan yang kronis. Yang keenam,
ada gangguan pernapasan termasuk gangguan dari kondisi yang ada. Yang ketujuh ada gangguan pada kulit. Yang kedelapan sakit kepala, sakit pada punggung bagian bawah, dan ketegangan otot. Dan yang terakhir, rusaknya fungsi imun tubuh termasuk risiko tinggi kemungkinan terkena kanker. Nah, selanjutnya yang ketiga ada gejala perilaku. Gejala perilaku ini ditandai dengan menunda, menghindari pekerjaan, dan absen dari pekerjaan. Yang kedua ada menurunnya prestasi atau performance dan produktivitas. Yang ketiga meningkatnya penggunaan minuman keras dan obat-obatan. Yang keempat, perilaku sabotase dalam pekerjaan. Yang kelima, perilaku makan yang tidak normal atau kebanyakan sebagai pelampiasan yang mengarah pada obesitas. Dan yang kelima, perilaku makan yang tidak normal atau kekurangan sebagai bentuk penarikan diri dan kehilangan berat badan secara tiba-tiba kemungkinan berkombinasi dengan tanda-tanda depresi. Selanjutnya, meningkatnya kecenderungan berperilaku berisiko tinggi seperti menyetir dengan tidak berhati-hati dan berjudi. Selanjutnya ada meningkatnya agresivitas, vandalisme, dan kriminalitas. Dan yang terakhir adanya menurunnya kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga dan teman, kecenderungan untuk melakukan bunuh diri. Selanjutnya saya membahas pada bagian D, adapun gejala-gejala stres di tempat kerja yang sering terjadi meliputi yang pertama, kepuasan kerja yang rendah, yang kedua, kinerja yang menurun, yang ketiga, semangat dan energi menjadi hilang, yang keempat, komunikasi tidak lancar, yang kelima, pengambilan keputusan tidak tepat, yang keenam, kreativitas dan inovasi kurang, yang ketujuh, bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif. Nah, apa yang tadi saya bicarakan ini perlu dilihat dalam hubungannya dengan kualitas kerja dan interaksi normal individu sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang stres kerja dan cara memanajemennya. Selanjutnya yaitu penyebab stres. Setiap orang mempunyai reaksi dan cara yang berbeda dalam menghadapi suatu situasi yang sama. Berikut ini akan dijelaskan beberapa penyebab umum stres. Yaitu yang pertama, penyebab fisik. Penyebab fisik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama kebisingan. Kebisingan yang terus-menerus dapat menjadi sumber stres bagi banyak orang. Namun perlu diketahui bahwa terlalu tenang juga dapat menyebabkan hal yang sama. Yang kedua, kelelahan. Masalah kelelahan ini dapat menyebabkan stres karena kemampuan untuk bekerja menurun. Kemampuan bekerja menurun menyebabkan prestasi menurun dan tanpa disadari menimbulkan stres. Yang ketiga, pergeseran kerja. Mengubah pola kerja yang terus-menerus dapat menimbulkan stres. Hal ini disebabkan karena seseorang karyawan sudah terbiasa dengan pola kerja yang lama dan sudah terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Yang keempat, jet lag adalah jenis kelelahan khusus yang disebabkan oleh perubahan waktu sehingga mempengaruhi irama tubuh seseorang. Yang kelima, suhu dan kelembapan. Bekerja dalam ruangan yang suhunya terlalu tinggi dapat mempengaruhi tingkat prestasi karyawan. Suhu yang tinggi harus dapat ditoleransi dengan kelembapan yang rendah. Yang selanjutnya yang kedua, beban kerja. Beban kerja yang terlalu banyak dapat menyebabkan ketegangan dalam diri seseorang sehingga menimbulkan stres. Hal ini bisa disebabkan dalam diri seseorang sehingga menimbulkan stres. Hal ini bisa disebabkan oleh tingkat keahlian yang dituntut terlalu tinggi. Kecepatan kerja mungkin terlalu tinggi, volume kerja mungkin terlalu banyak dan sebagainya. Yang ketiga, sifat pekerjaan. Situasi baru dan asing. Menghadapi situasi baru dan asing dalam pekerjaan atau organisasi, seseorang akan merasa sangat tertekan sehingga dapat menimbulkan stres. Ancaman pribadi, suatu tingkat kontrol atau pengawasan yang terlalu ketat dari atasan menyebabkan seseorang merasa terancam kebebasannya.
Yang keempat, kebebasan. Kebebasan yang diberikan kepada karyawan belum tentu merupakan yang menyenangkan. Ada sebagian karyawan justru dengan adanya kebebasan membuat mereka merasa ketidakpastian dan ketidakmampuan dalam bertindak. Hal ini dapat merupakan sumber stres bagi seseorang. Yang kelima, kesulitan. Kesulitan yang dialami di rumah seperti ketidakcocokan suami istri, masalah keuangan, perceraian dapat mempengaruhi prestasi seseorang dan merupakan sumber stres bagi seseorang. Yang selanjutnya adalah dampak stres. Pada umumnya, stres kerja lebih banyak merugikan diri karyawan maupun perusahaan. Pada diri karyawan, konsekuensi tersebut dapat berupa menurunnya gairah kerja, kecemasan yang tinggi, frustrasi, dan sebagaimananya. Konsekuensi pada karyawan ini tidak hanya berhubungan dengan aktivitas kerja saja, tetapi dapat meluas ke aktivitas lain di luar pekerjaan, seperti tidak dapat tidur dengan tenang, selera makan yang berkurang, kurang mampu berkonsentrasi, dan sebagainya. Sedangkan Arnold 1986 menyebutkan bahwa ada 4 konsekuensi yang dapat terjadi akibat stres kerja yang dialami oleh individu, yaitu terganggunya kesehatan fisik, kesehatan psikologis, performance, serta mempengaruhi individu dalam pengambilan keputusan. Penelitian yang dilakukan Halim 1986 di Jakarta dengan menggunakan 76 sampel manajer dan mandor di perusahaan swasta menunjukkan bahwa efek stres yang mereka rasakan ada dua hal tersebut adalah, yang pertama, efek pada fisiologis mereka, seperti jantung berdegup kencang, denyut jantung meningkat, bibir kering, berkeringat, dan mual. Yang kedua, efek pada psikologis mereka, di mana mereka merasa tegang, cemas, tidak bisa berkonsentrasi, ingin pergi ke kamar mandi, ingin meninggalkan situasi stres. Bagi perusahaan, konsekuensi yang timbul dan bersifat tidak langsung adalah meningkatnya tingkat absensinya, menurunnya tingkat produktivitas, dan secara psikologis dapat menurunkan komitmen organisasi, memicu perasaan teralienasi, hingga turnover. Baik, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu stres kerja dan manajemennya, yaitu tentang strategi manajemen stres kerja. Stres dalam pekerjaan dapat dicegah timbulnya dan dapat dihadapi tanpa memperoleh dampak yang negatif. Manajemen stres lebih daripada sekedar mengatasinya, yakni belajar menanggulanginya secara adaptif dan efektif. Hampir sama pentingnya untuk mengetahui apa yang tidak boleh dan apa yang harus dicoba. Sebagian para pengidap stres di tempat kerja akibat persaingan sering melampiaskan dengan cara bekerja lebih keras yang berlebihan. Ini bukanlah cara yang efektif, yang bahkan tidak menghasilkan apa-apa untuk memecahkan sebab dari stres tersebut. Justru akan menambah masalah yang lebih jauh lagi ya. Kemudian sebelum masuk ke cara-cara yang lebih spesifik untuk mengatasi stresor tertentu, harus diperhitungkan beberapa pedoman yang umum untuk memacu perubahan dan penanggulangan stres. Pemahaman prinsip dasar menjadi bagian penting agar seseorang mampu merancang solusi terhadap masalah yang timbul, terutama yang terkait dengan penyebab stres dalam tempat kerja. Dalam hubungannya dengan tempat kerja, stres dapat timbul pada beberapa tingkat.
Belajar dari ketidakmampuan bekerja dengan baik dalam peranan tertentu karena kesalahpahaman atasan atau bawahan. Dari sudut pandang organisasi, manajemen mungkin tidak khawatir jika karyawannya mengalami stres yang ringan, karena pada tingkat stres tertentu akan memberikan akibat yang positif. Hal ini akan mendesak mereka untuk melakukan tugas yang lebih baik, tetapi pada tingkat stres yang tinggi atau ringan yang berkepanjangan akan membuat menurunnya kinerja karyawan. Kemudian, stres ringan mungkin akan memberikan keuntungan bagi organisasi, tetapi dari sudut pandang individu, hal tersebut bukan merupakan hal yang diinginkan. Maka, manajemen mungkin akan berpikir untuk memberikan tugas yang menyertakan stres ringan bagi karyawan untuk memberikan dorongan bagi karyawan. Namun sebaliknya, itu akan dirasakan sebagai tekanan oleh karyawan, maka diperlukan pendekatan yang tepat dalam mengelola stres. Ada beberapa pendekatan, yaitu ada dua, yaitu pendekatan individual dan pendekatan organisasional. Dalam pendekatan individual, seseorang karyawan dapat berusaha sendiri untuk menanggulangi stresnya. Kemudian strategi ini bersifat individual yang cukup efektif ya. Mungkin dengan cara pengelolaan waktu, latihan fisik, latihan relaksasi, dan dukungan sosial. Nah, dari pendekatan organisasional dapat dilihat bahwa beberapa penyebab stres adalah tuntutan dari tugas dan peran serta struktur organisasi yang semuanya dikendalikan oleh manajemen. Nah, sehingga faktor-faktor itu dapat diubah. Oleh karena itu, strategi-strategi yang mungkin digunakan oleh manajemen untuk mengatasi stres karyawannya adalah melalui seleksi dan penempatan, kemudian penempatan tujuan, kemudian redesign pekerjaan, pengambilan keputusan partisipatif, kemudian komunikasi organisasional dan program kesejahteraan. Dengan melalui strategi tersebut akan menyebabkan karyawan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya dan mereka bekerja untuk tujuan yang mereka inginkan serta hanya hubungan interpersonal yang sehat serta perawatan terhadap kondisi fisik dan mental. Baik, sekian dari penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengisi kolom komentar yang ada di bawah. Saya tutup dengan selamat.